baik. Jangan pakai itu jari-jari kau mulai fitnah orang, mulai maki orang. Aduh, bertobatlah. Tapi di jemaat Tuhan sonde ya, jangan begitu. Pakai ini jari-jari untuk memuliakan Tuhan melalui media sosial. Kalau dulu ketemu muda marah, maka kalau orang yang hidup dalam pertobatan itu, dia mau belajar untuk mengampuni. Mudah marah, maka dia akan belajar menjadi lambat marah. Siapa yang mudah marah, sedikit emosi naik tinggi di langit-langit. Bertobat sudah, lambat marah. Jadi kalau ada suami istri yang datang ibadat nih, kalau bapak suka marah, cepat marah, bilang bapak lambat marah. Begitupun bilang istri, mama lambat marah. Jangan cepat marah, lambat marah. Saya baru punya pengalaman kemarin. Kasih kita ini negeri Indonesia. Baik sampai baik Indonesia, jadi jangan keluar negeri. Apapun yang terjadi, cintailah Indonesia. Usah keluar dari Indonesia. Cintai Indonesia, cintai dia punya produk. Cintai ini alam. Cintai ini sumber daya. Kita belajar mencintai ini alam, memelihara, merawat ini alam. Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya. Kita ingat kalau ke belakang bangsa-bangsa lain datang menjajah Indonesia itu karena tujuan satu, merampas ini kekayaan alam, ya, iya tuh. Itu pun sumber daya alam terlalu banyak, besar, kita kaya. Sampai-sampai ada bangsa lain yang datang menjajah untuk ambil kita punya kekayaan alam. Kita punya banyak suku, bahasa, budaya, dan itu anugerah yang Tuhan kasih kepada bangsa Indonesia. Amin kok? Amin. Dan kita patut bersyukur. Hari ini ada syukur panen. Ini salah satu bentuk nyata yang kita lihat bahwa kita kaya. Sumber daya alam itu kalau kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kita akan menikmati kekayaannya. Namun di balik rasa syukur, kita juga harus menyadari bahwa ketompung negeri ini masih terus bergumul dengan banyak persoalan. Persoalan apa itu saja? Korupsi. Saya juga, mungkin kau semua harus baca ini berita. Ada orang simpan emas itu berapa kilo? 70 berapa kilo? 74 kilo. Aduh, 1 kilo saja. Coba dikasih ambeta 1 kilo ini, puji nama Tuhan. Dia simpan emas 74 kilo. Jadi korupsi di negeri ini seperti apa ya? Penyakit kanker. Belum lagi ada kekerasan di mana-mana. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, di mana-mana. Penyalahgunaan jabatan. Orang bisa pakai di jabatan untuk menindas orang lain. Total semua ada ikuti ini kasus dokter siapa lagi? Dokter Ica. Ini menjadi pergumulan kita bersama. Ada penyebaran kebencian, berita-berita hoax di media sosial. Dan saya kalau buka ini TikTok, kau dengar yang begitu-begitu, saya dengar. Lebih saya buka lagu-lagu rohani, saya pemalas dengar itu berita-berita. Tiap hari tidak dengar itu berita-berita seperti itu. Dan itu pergumulan kita bersama sebagai bangsa. Kita semua berhadapan dengan masalah-masalah itu, ya.
Dan mungkin kita berucap atau juga dengan orang lain berucap, ini bangsa harus berubah. Sepakat tuh? Ibu semuanya. Ini bangsa harus berubah. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus memulai itu perubahan? Kita sendiri. Siapa yang harus mulai? Kita sendiri. Siapa yang harus mulai berubah? Diri Sendiri. Baik, puji Tuhan. Ketong sudah tunjuk tangan di pemerintah. Iya toh? Ketong sudah tunjuk tangan di pemerintah. Ketong sudah tunjuk tangan di para pemimpin. Tapi dengan penuh kesadaran kita bilang kitalah yang harus memulai perubahan itu. Ya, terima kasih banyak. Pemulihan bangsa itu memang kalau kita belajar dari Alkitab dimulai dari hati nurani manusia, siapapun dia. Perubahan bangsa ini harus dimulai dari hati manusia. Entah itu dia rakyat biasa, dia pemimpin, dia berjabatan atau tidak, dia kaya atau dia miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Pertobatan untuk pemulihan itu harus dimulai dari ketumpung hati sebagai manusia. Mari beta ajak ketemu untuk berkata pada diri sendiri, lu harus berubah. Kalau mau ini bangsa berubah, lu harus berubah. Suruh kali itu. Ataupun istri kalau suka menindas suami. Sampai beta pikir keturunan Asur makanya. Ini bangsa yang sangat kejam. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, bahwa ternyata kemajuan itu tidak selalu berjalan bersama dengan kebenaran. Kemajuan tidak selalu berjalan bersama kebenaran. Kekayaan tidak selalu berjalan bersama dengan kebenaran. Amin kok? Amin. Amin. Ini waktu lama jadi pemenyawa supaya sampai ada bilang mama khotbah kalau lama, ada bilang begini sama saya, mama kalau khotbah 15 menit itu untuk diri, maka kalau khotbah sudah lebih dari 30 menit itu untuk setan, biar kok setan dengar. Saya susia bang suruh saya khotbah berapa 30 menit, saya ke mana? Mau pulang silakan pulang, biar saya khotbah di bangku-bangku. Berani pulang. Kira saya takut, biar jadi berita. Emerita nona khotbah sampai jemaat dong bangun pulang. Saya apa? Sinode panggil saya bertanggung jawab. Bisa khotbah saya tulis ini. Baik, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kota Asur, kerajaan Asur itu, kota Niniwe, ibu kotanya Niniwe, megah tapi moralnya sangat rusak. Kerajaan Asur itu kaya tapi penuh kekerasan. Kota itu kuat tapi mereka hidup jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, kejahatan mereka itu telah sampai kepadaku. Kotong buat jahat, ingat, kalau soalnya bertobat itu kejahatan sampai di Tuhan Allah mata. Jadi jangan pikir kotong pun kejahatan sudah sampai di Tuhan Allah mata. Bukan cuma kebaikan, kejahatan pun, tipu daya pun itu sampai di Tuhan Allah mata. Harus dengar ini baik-baik. Karena itu Tuhan utus Yunus pergi ke Niniwe. Yunus pergi ke sonde. Kumanyau dulu Yunus pergi ke sonde. Pertama dia tolak kan. Nah saya tanya Yunus artinya apa? Saya tahu. Apa artinya Yunus? Merpati. Jadi kalau ada anak yang mau melahirkan kasih nama ini Yunus. Dia punya arti bagus. Merpati biasanya kita bilang tak ingkar janji, tapi Yunus ingkar janji. Tapi jadi nama ini soalnya selamanya jatuh sama dengan arti. Ya. Pertama Yunus tolak, dia lari ke mana? Yang pulang baca ulang Alkitab. Tapi kita lihat
Dia lari, Tuhan buat dia masuk ke dalam perut ikan. Tuhan tidak berhenti dengan Yunus. Mau lari sampai dimanapun, Tuhan tidak berhenti dengan Yunus. Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua. Tuhan tidak pernah berhenti dengan kita hidup. Amin kok. Katakan itu pada dirimu. Tuhan soalnya pernah berhenti dengan kita hidup. Mau rusak sekalipun, Tuhan tidak pernah berhenti. Tidak. Karena apa? Dia tetap sayang kita. Dia mau kita